Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Saulia Putri dengan NIM 3333240025 kelompok 6 SIP 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mingguan dari tutorial PO2 terkait modul 5, yaitu pada analisis Markov dan juga game teori. Jadi ada dua software yang kita gunakan, ada RStudio dan juga POMQM. Oke, lanjut. Ini ada dua soal. Kita baca yang soal pertama dulu, yang dimana pada kota industri, dua penyedia layanan internet yang paling digunain itu ada IndiHome sama BISNet. Awal tahun 70% itu menggunakan IndiHome, 30%-nya pakai BISNet. Dari hasil evaluasi tahunan diketahui 90% itu masih setia pakai IndiHome, sisanya 10% itu beralih ke BISNet. Di sisi lain 80% itu masih setia memilih BISNet, sisanya atau 20%-nya itu berpindah ke IndiHome. Jika jumlah pelanggan internet di kota tersebut dianggap tetap setiap tahunnya, tentukan perkembangan proporsi pelanggan IndiHome dan juga BISNet selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov, serta tentukan kondisi steady state dan interpretasikan. Oke, kita langsung aja dengan menggunakan bantuan dari software RStudio. Oke, jadi soal yang pertama, langkah awal kita definisiin vektor awalnya nih, dari awal tahun atau step 0 atau sebagai step 0 ya, yang 70% pelanggan menggunakan awal tahun itu 70% pakai IndiHome, sisanya 30% itu pakai BISNet. Nah, kalau misalkan udah kita definisiin matriks transisinya, yang dimana 90% itu masih pilih IndiHome, 10%-nya pindah ke BISNet, 20% dari BISNet itu pindah ke IndiHome, 80%-nya masih ke BISNet. Nah, kita running, terus kita hitung distribusi pelanggan selama 3 tahun ke depan, yang dimana setiap state itu hasilnya dari perkalian antara definisi matriks transisi dengan state sebelumnya. Oke, kalau misalkan udah, kita tampilkan hasil proporsi pelanggan setiap tahun. Karena yang diminta adalah 3 tahun ke depan, berarti kita masukin years-nya inputan dari 0 sampai 3, step-nya dari step 0 sampai step 3, kolom names-nya itu kita masukin layanan internetnya IndiHome sama BISNet, terus row names atau barisnya itu kita masukin tahun dengan satuan years, kita print step-nya. Oke, dapat disimpulkan bahwa untuk 3 tahun ke depan yang mengalami kenaikan itu adalah BISNet, sedangkan IndiHome itu mengalami penurunan dari tahun 0 itu dari 70% menjadi 67,81%, sedangkan di BISNet dari tahun awal itu 30% tadinya, menjadi 3 tahun ke depan itu diprediksi menjadi 32,19%. Nah, untuk menghitung steady state-nya itu kita menggunakan install paket, kita menggunakan paket XPM, makanya kita install paket terlebih dahulu. Oke, kalau misalkan udah, kita cari steady state-nya, kita masukin nilai matriks transisinya yang dikalikan dengan 100%, kita masukin layanan internetnya juga IndiHome sama BISNet, terus kita print steady state-nya, maka akan mengeluarkan hasil untuk jangka panjang itu mayoritas pelanggan itu menggunakan IndiHome sebesar 66,7%, sedangkan BISNet itu sebesar 33%. Oke, lanjut, kita menggunakan bantuan POMQM. Oke, langsung aja kita pilih modul, kita pilih analisis Markov, terus habis itu kita Ctrl N, terus kita title-nya jadi soal 1. Terus number of state-nya itu ada 2 layanan internet, jadi kita pilih 2 aja, kita isi 2, IndiHome sama BISNet. Ini tadi IndiHome itu 70%, jadi 0,70, ini 30. Terus ini 90% masih pilih IndiHome, sisanya beralih ke BISNet. Kalau yang ini yang masih ke IndiHome, ini BISNet. Oke, yang tadinya BISNet berubah ke IndiHome itu sebesar 80%. 20 deh. 20%, sisanya masih beralih ke BISNet.
kalau misalkan udah kita solve. Nah ini hasilnya sama kayak yang di RStudio tadi, bahwa dari awal tahun yang pelanggan masih menggunakan IndiHome sebesar 70%, itu kalau misalkan diprediksi untuk 3 tahun ke depan itu menjadi menurun menurun yang tadi 70% jadi 66,7%. Tapi yang bagian Biznet itu mengalami penaikan, yang tadi awal tahunnya itu 30% menggunakan Biznet, tapi 3 tahun ke depan itu diprediksi menjadi 33,33%. Tapi untuk steady state-nya atau jangka panjangnya itu IndiHome itu lebih besar nilainya, probabilitasnya sebesar 66,66%, sedangkan Biznet itu lebih kecil yaitu 33,33%. Berarti mayoritas yang lebih menggunakan IndiHome itu lebih besar dibanding dengan Biznet. Lanjut ke soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2 ini, pada industri layanan kesehatan, Mediacare Digital dan Sehat Plus itu sedang menentukan strategi nih ya. Ada tiga alternatif strategi, ada AI, TM, dan juga HS. Nah, setiap perusahaan itu akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya, dan keuntungan yang diperoleh dalam satuan juta rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian tentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan seperti maksimin, minimax, dan atau keseimbangan Nash. Nah, di sini ada tabelnya. Langsung kita pakai bantuan RStudio. Oke, jadi di langkah awal itu kita install 2 paket, LPsolve sama Matlab. Oke, kalau misalkan udah, kita buka install paket tersebut dengan syntax library. Nah, kalau misalkan udah, kita buat matriks payoff-nya yang ada di soal itu. Oke. Nah, kalau misalkan udah, kita tentukan strategi dari Mediacare Digitalnya dulu nih, maksiminnya. Kita cari nilai minimumnya dari setiap matriks. Jadi strategi Mediacare Digital ini kita pakai nilai kolom nilai kok error ya. Sorry. Nah, ini kita pakai nilai minimum dari masing-masing baris, masing-masing row. Jadi untuk strategi Mediacare Digital ini kita pakainya baris, kita cari setiap baris yang ada di tabel itu nilai minimumnya. Nanti kalau misalkan udah dicari ini 50, 92, 85, berarti nilai minimumnya itu dari baris pertama itu 50. Nah, itu nanti jadi satu baris. Nah, untuk kalau misalkan udah menentukan satu baris, kita tentuin nilai maksimalnya. Nah, nilai maksimum dari baris ini yang udah kita pilih nilai minimumnya itu adalah 50 untuk strategi Mediacare Digital. Tapi untuk strategi Sehat Plus atau Minimax itu kita pakainya kolom. Jadi setiap kolom kita cari nilai yang paling gede. Nih, jadi 50, 12, 94 berarti nilai gedenya 94. Terus kalau misalkan udah jadi satu baris, kita tentuin nilai minimaxnya atau nilai yang terkecil dari baris tersebut adalah 85 untuk strategi Sehat Plus. Terus habis itu kita cari saddle point-nya, apakah ada saddle point atau enggak. Oh, enggak ada. Oke, lanjut. Kita pakai POM-QM. Oke, lanjut. POM-QM, kita klik modul, cari bagian game teori. Terus kita masukin nilainya. Karena ini ada 3 strategi dari 2 perusahaan, kita input 3. Yang tadi itu strategi AI, TN sama HS. AI, TN, HS. 50, 92, 85, 12, 9
94, 66, 45, 15 sama 7. Langsung kita solve. Oke, di sini dapat disimpulkan dari kolom mixnya itu dapat dilihat maksudnya dapat disimpulkan bahwa Sehat Plus ini menggunakan strategi AI sebesar 64% atau 0,64 dan strategi HI sebesar 0,36 atau 36%, sedangkan strategi TM itu 0 kan, berarti itu nggak digunain karena dianggap kurang optimal dalam permainan tersebut. Nah, untuk bagian value of game to rows-nya itu sebesar 62,62 dengan satuan juta rupiah, yang dimana itu menunjukkan bahwa keuntungan optimal rata-rata yang dapat diperoleh media digital dalam persaingan strategi itu dengan si Sehat Plus. Jadi mendapatkan keuntungan sebesar 62,62. Lanjut, ini nilai minimum maksimumnya tadi. Untuk kolom maksimum itu 85, row minimumnya itu 50. Seharusnya sih ini maksimum 12 gak sih? Iya udah, itu mungkin cukup dari presentasi yang saya kerjakan dari hasil tugas mingguan modul 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.